Shalom dan selamat pagi jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas perkenannya hingga kita ada saat ini. Doa dan harapan kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Bersyukur kita dapat dipertemukan kembali dalam renungan harian Toraja, edisi Sabtu 11 September 2021. Sebelum kita beraktivitas, mari kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Sebelumnya kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang bersyukur atas cinta kasih Tuhan yang senantiasa kami alami hingga pada pagi hari ini. Kami dapat dibangunkan dengan penuh keberkatan daripada Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Mampukan kami semua, berikan kami hikmat surgawi daripada-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Ini doa kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yakobus 2 ayat 1 sampai 13. Firman Tuhan. Jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini dekat tumpukan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan
akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu jangan merendahkan orang. Da ami ditiro madiong tu to senga. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, seorang dengan penampilan kurang menarik memasuki sebuah showroom mobil dan motor yang sangat mewah. Karyawan tidak terlalu peduli dengan kehadirannya. Tetapi ketika dia menanyakan motor Harley Davidson di kasir, semua mata terarah ke kasir dan malu untuk mendatangi yang ternyata konglomerat. Semua karyawan serasa kucing disiram air, tak berkutik, apalagi ketika mengetahui bahwa dia pengoleksi motor gede. Akhirnya, direktur mengingatkan mereka bahwa usaha mereka maju jika menjadikan semua customer sebagai raja tanpa memandang muka. Jemaat yang kekasih Tuhan, Yakobus mengingatkan orang percaya untuk menjauhi sikap hati yang membeda-bedakan orang. Karena sikap seperti itu dianggap jahat dalam ayat 4. Sebaliknya, iman Kristus hendaknya mengasihi sesama, antara lain dengan berbuat baik kepada mereka. Ayat 8. Kita mengasihi tanpa memilih dan memilih, dengan menyadari bahwa setiap orang adalah kepunyaan Allah, sebagaimana diri kita sendiri. Ayat 7. Mari kita belajar mengasihi tanpa pamrih dan tidak memandang muka. Jika tidak kita terhitung orang yang melakukan pelanggaran hukum Tuhan. Ayat 9. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu jangan merendahkan sesama jikalau kita mau dihargai oleh siapapun. Kalau kita mau dihargai, maka belajarlah bagaimana Allah memandang kita, bukan karena kita suci dan layak, lalu dilayakkan menerima keselamatan, tetapi karena kasih-Nya. Amin firman Tuhan. Untuk mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam kami bersaat teduh. Berkati firman-Mu yang kami sudah dengar, yang mengajarkan kami untuk tidak membeda-bedakan kepada siapapun. Bapa dalam surga, kami datang berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan kesehatan yang baik. Dan apapun yang mereka akan usahakan dan lakukan di dalam menata kehidupan mereka, Engkau berkati semuanya. Bapa dalam surga, kami berdoa buat Bapak Pendeta Henry bersama keluarganya.
Berkati senantiasa, anugerahkan kesehatan yang baik. Biarlah di dalam kehidupannya, baik dalam keluarga maupun dalam pelayanannya, Engkau senantiasa menyertai Bapak Pendeta Henry. Bapa dalam surga, kami berdoa buat anggota jemaat-Mu, kalau ada yang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Bapa dalam surga, kami berdoa, yang berduka cita, kuatkan dan hiburkan. Yang bersuka cita, sempurnakan sukacita mereka. Berdoa buat jemaat-Mu yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Berkati yang mereka usahakan. Berikan kesabaran dalam menanti jawaban Tuhan. Hingga saatnya nanti mereka mendapatkan pekerjaan. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang berjauhan dengan keluarga. Mereka karena tugas pekerjaan atau studi dan yang lain-lainnya. Engkau senantiasa menyertai mereka dimanapun Tuhan tempatkan. Bapa dalam surga, kami berdoa buat pembangunan pastori di Jemaat Efrata Bontang. Berkati dan kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala yang dibutuhkan. Bapa dalam surga, kami berdoa buat majelis gereja-Mu, pengurus OIG, guru sekolah minggu, tata usaha, dan koster. Berkati semuanya di dalam setiap mengangkat tugas pelayanan mereka di Jemaat Efrata Bontang. Berdoa buat bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa kami, terkhusus dari COVID-19 ini. Dan biarlah COVID-19 ini dapat berlalu, dapat musnah dari muka bumi ini. Dan biarlah pemerintahan dan perekonomian khususnya di negara kami akan berlangsung dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Ini doa syukur kami, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.